Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang estimasi parameter. Jadi untuk metode peramalan kan kemarin itu yang pertama adalah identifikasi model. Apakah modelnya stasioner atau tidak, kemudian apakah modelnya ARP, MAQ, atau ARMA, P, dan Q. Nah, selanjutnya setelah identifikasi model, setelah kita tahu modelnya itu apa, maka kita perlu estimasi parameter. Nah, kemarin kan ada yang masih bingung ya, ada yang masih tanya ZT itu apa? Jadi ZT itu adalah variabel waktu yang sedang kita analisis. Jadi misalkan harga saham, suhu, rata-rata harian, permintaan pasar terhadap suatu produk. Kalau misalkan ZT topi itu adalah estimasi ZT, kemudian AT-nya adalah error term atau gangguan acak. Kalau misalkan di regresi linier, ZT itu adalah Y. Kemudian untuk residualnya itu adalah Y, estimasi Y topi. Nah, itu kalau di regresi linier seperti itu. Jadi kalau ZT itu adalah nilai yang dipengaruhi oleh waktu. Jadi T itu adalah waktu atau time seperti itu. Nah, kemudian untuk estimasi parameter. Setelah diketahui model ARIMA, maka tahap selanjutnya adalah tahap estimasi parameter. Pada tahap estimasi parameter ini akan diperoleh nilai dari setiap parameter dalam model ARIMA. Nah, kita bisa menghitung atau mengestimasi beberapa parameter model. Kita juga bisa menghitung Z-bar atau mu dari konstanta atau intercept model dari personal topi. Kita juga bisa menghitung variance model, variance error, kemudian koefisien unsur AR reguler, koefisien unsur MA reguler. Jadi kan kalau di AR itu kita punya parameternya adalah psi K. Kalau di MA itu kita punya parameternya adalah theta K. Jadi estimasi sendiri itu adalah sesuatu yang dapat dihitung. Kalau parameter itu ya parameternya. Jadi misalkan kalau di AR itu kan ZT sama dengan psi 1, misalkan AR1 ya, ZT-1 ditambah AT. Nah, ini adalah variabelnya, variabel terhadap T, ini juga variabel T. Kemudian psi ini adalah parameter. Sedangkan AT ini adalah apa berarti errornya. Begitu. Nah, begitu juga untuk yang model MA. MA itu berarti kan ZT sama dengan theta 1 AT-1 plus AT. Sama. AT-1 itu adalah error T-1-nya, kemudian theta 1 ini adalah parameternya. Parameter dari model MA1. Jadi itu yang dapat diestimasikan. Nah, sebagai contoh kita akan melakukan estimasi model dari AR1, AR2, dan MA1 sebagai berikut. Nah, jadi untuk estimasi parameter sendiri itu ada 3 cara. Ada metode momen, metode kuadrat kecil, kemudian metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimation. Jadi ada 3 ini sebenarnya sama kayak regresi linier. Regresi linier pun juga ada 3 cara ini, di metode momen, kuadrat kecil, dan kemungkinan maksimum likelihood seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang metode momen saja yang paling simpel dibandingkan dengan 2 metode yang lain. Jadi kalau misalkan di regresi linier sendiri kan ada Y topi atau estimasi Y, beta 0, ditambah beta 1, X1, ditambah beta 2, X2, dan seterusnya.
Nah, beta 0, beta 1, beta 2 ini adalah parameternya. Nah, parameter itu, estimasi itu, kita ingin tahu nilainya itu berapa sih? Nilai dari beta 0, beta 1, beta 2. Nah, seperti itu. Jadi, estimasi parameter itu, kita ingin tahu nilai dari parameter itu sendiri itu berapa. Seperti itu. Nah, metode momen. Metode momen ini didasarkan pada persamaan momen contoh dan momen teoritis, kemudian memecahkan persamaan-persamaan tersebut untuk mendapatkan penduga bagi parameter model. Misalnya, penduga rataan populasi atau teoritis adalah mu dengan rataan contoh adalah Z bar. Nah, misalkan model AR1. Kemarin kita sudah tahu kalau misalkan model AR1 itu adalah ZT sama dengan psi 1, ZT-1 plus AT. Nah, kemarin kita cari tahu tentang rokanya, roka sama dengan psika. Nah, untuk estimasi parameter kita kebalikannya, kita mencari nilai dari psikanya. Gitu. Jadi kalau kemarin kita nyari roka, sekarang kita nyari nilai dari psikanya itu berapa gitu. Nah, karena kemarin di AR1 itu kita dapatkan ρ1 sama dengan psi 1, ya kan? Ini psi 1 ya. Nah, berarti estimasi ρ1 sama dengan estimasi psi 1. Berarti estimasi parameter psi 1 itu sama dengan estimasi ρ1. Jadi sudah ini nilainya. Di mana ρ1-nya kemarin kan gamma 0 dibagi gamma 1. Sudah ini nilainya. Jadi estimasi atau penduga bagi parameter model psi 1 adalah ρ1 atau gamma 0 topi dibagi gamma 1 topi. Jadi seperti itu. Gampang kan ya? Jadi dari situ nanti teman-teman bisa dapatkan nilai psi 1-nya. Nah, kemudian untuk model AR1-nya kita juga bisa dapatkan nilai dari variance modelnya. Nah, di variance model itu bisa kita tulis var ZT atau sigma Z kuadrat atau covarian ZT, ZT atau gamma 0. Nah, varian ZT ini sama dengan covarian ZT dan ZT, gamma 0 topi itu sama dengan, tinggal kita pecah ya kayak kemarin ya. Berarti covariance dari psi 1 dikali ZT-1 ditambah AT, ini juga dipecah juga. Psi 1, ZT-1, AT, kemudian kita pecah satu-satu, psi 1 ZT-1 dengan psi 1 ZT-1, kemudian psi 1 ZT-1 dengan A1, kemudian A1 dengan psi 1 ZT-1, AT dengan AT. Ya, seperti ini. Kemudian didapatkan gamma 0 topi atau estimasi gamma 0 sama dengan psi 1 kuadrat covarian ZT-1 ditambah psi 1 ini seterusnya dan ditambah covariance A plus AT dan AT. Berarti psi 0 gamma 0 sama dengan apa? Psi 1 kuadrat covariance ZT-1 dengan ZT-1 jadinya gamma 0. ZT-1 dengan AT sama dengan 0. AT dengan ZT-1 juga 0. AT dengan AT itu adalah sigma A kuadrat. Berarti yang ini saya pindah ke sini, pindah ruas biar sama-sama ada gamma 0. Berarti gamma 0 dikurangi psi 1 kuadrat dikali I0 topi sama dengan sigma A kuadrat. Kemudian kita bisa dapatkan gamma 0 adalah sigma A kuadrat dibagi 1 min psi 1 kuadrat. Nah, ini adalah estimasi dari variance-nya, seperti itu. Jadi tadi estimasi dari parameter psinya, kalau ini adalah estimasi dari variance-nya, seperti itu. Nah, ini insya Allah di PPT ini sudah saya tulis lengkap untuk rumusnya, penjabaran rumusnya. Nanti mungkin ada yang miss atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan
minggu depan, atau via chat juga diperbolehkan ya. Oke, kita lanjutkan ke estimasi mean model. Kalau tadi varian, sekarang estimasi mean model. Nah, untuk estimasi mean model kita dapatkan model seperti ini. Berarti dari situ kita dapatkan ZT pesi 0 topi ditambah pesi 1 topi, ZT min 1 dan ditambah AT. Estimasi ZT sama dengan pesi 0 topi ditambah estimasi pesi 1 ZT min 1 ditambah AT. Jadi karena ini adalah parameter kan berarti konstanta ya, makanya dia bisa dikeluarkan seperti ini. Berarti ekspektasi ZT sama dengan pesi 0 topi ditambah pesi 1 topi, estimasi ZT min 1 ditambah estimasi AT. Berarti estimasi ZT sama dengan pesi 0 topi ditambah pesi 1 kali E ZT min 1 ditambah 0. Berarti estimasi ZT itu sama dengan mu topi sama dengan pesi 0 topi ditambah pesi 1 topi dikali mu topi. Berarti kalau misalkan kita jabarkan, kita taruh di sini ya untuk nilai minnya, berarti mu topi dikurangi pesi 1 topi, mu topi sama dengan pesi 0 topi, berarti mu sama dengan pesi 0 topi dibagi 1 min pesi 1 topi. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran umum dari estimasi mean modelnya. Berarti misalkan diketahui nih pesi 0 sama dengan 3, pesi 1 sama dengan 7, berarti minnya ya 3 dibagi 0,3 sama dengan 10. Tuh ya. Oke. Selanjutnya adalah model AR2. Nah, untuk model AR2 kan kemarin kita belum nyoba ya untuk rokanya berapa, terus gamakannya berapa. Nah, di sini kita jabarkan dulu nilai dari model AR2-nya. Berarti kan model AR2-nya adalah ZT pesi 1 ZT min 1 ditambah pesi 2 ZT min 2 ditambah dengan AT. Nah, gamma 1 itu sama dengan covariance dari ZT min 1, kemudian nilai ZT-nya kita jabarkan seperti ini. Berarti covariance pesi 1 ZT min 1 ditambah covariance pesi 2 ZT min 2 ditambah AT, ZT min 1. Berarti ini dengan ini, pesi 1 ZT min 1 dengan ZT min 1, kemudian pesi 2 ZT min 2 ZT min 1 dengan AT ZT min 1. Berarti hasilnya adalah gamma 1 sama dengan pesi 1 ZT min 1 ZT min 1 gamma 0. ZT min 2 ZT min 1 sama dengan gamma 1. AT dengan ZT min 1 sama dengan 0, berarti sisa pesi 1 gamma 0. Yang ini kita tinggal ruas ke sini ya, yang gamma 1. Berarti tinggal 1 min pesi 2 gamma 1. Berarti gamma 1 sama dengan pesi 1 min pesi 2 gamma 0. Kita sudah dapatkan. Nanti teman-teman bisa coba untuk gamma 2, gamma 3, dan seterusnya. Nanti akan diperoleh persamaan umum, yaitu gamma K sama dengan pesi 1 dikali gamma K plus 1 ditambah pesi 2 dikali gamma K min 2. Seperti itu. Nanti akan didapatkan persamaan gamma K dan rho K sebagai berikut. Nanti teman-teman bisa coba untuk yang rho K ya. Oke, berarti kan rho K sama dengan rho K per rho 0. Nanti kita bisa dapatkan persamaan rho K-nya sama dengan 1 ketika K sama dengan 0, rho K sama dengan pesi 1 min gamma min pesi 2 ketika K sama dengan 0, dan rho K sama dengan pesi 1 dikali rho K min 1 ditambah pesi 2 kali rho K min 2 ketika K sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, misalkan K sama dengan 1, berarti kan ini ya, K sama dengan 1.
Jadi kan kita dapatkan pesi 1 topi dibagi 1 min pesi 2. Nah, berarti pesi 1 sama dengan 1 min pesi 1 pesi 2 rho 1. Nah, dari sini kan masih ada nilai pesi 2-nya kan. Berarti kita harus uraikan agar pesi 1 ini hanya ada nilai rho-nya saja. Kenapa hanya rho-nya saja? Karena nilai yang didapatkan itu masih nilai rho-nya saja. Tetanya itu belum didapat gitu. Belum ada nilai tetanya. Nah, nilai teta itu kan yang kita cari ya. Jadi diharapkan nilai teta 1 ini tidak mengandung unsur nilai teta sama sekali. Berarti misalkan K sama dengan 2. Berarti rho 2 sama dengan pesi 1 rho 2 min 1 ditambah pesi 2 rho 2 min 2. Karena tadi kan rumusnya kan pesi 1 topi rho K min 1 ditambah pesi 2 rho K min 2 ya. Nah, berarti seperti itu. Berarti 2 min 1 berarti pesi 1 rho 1, 2 min 2 0, berarti pesi 2 rho 2. Berarti kalau dijabarin pesi 1 rho 1 pesi 2 dikali 1 kan, rho 0 kan tadi 1 ya. Kemudian kita dapatkan nilai pesi 2 sama dengan pesi 1 rho 1 dikurangi rho 2. Karena di rho 2 ini di pesi 2 ini masih mengandung pesi 1, maka kita harus substitusikan dua persamaan ini agar nilai pesi 1 dan pesi 2-nya hanya mengandung nilai rho-nya saja. Begitu. Berarti rho 1 sama dengan pesi 1 dikurangi 1 min pesi 2 kuadrat. Kita masukkan nilai pesi 1-nya ya. Berarti pesi 1 sama dengan 1 min pesi 2 rho 1 ya. Dikalikan silang ya, ini ditaruh di sini ya. Berarti pesi 1 sama dengan 1 min pesi 2-nya berapa? Ini kan, berarti ini kita masukkan ke sini. Nah, pesi 1 rho 1 dikurangi pesi 2 dikalikan pesi 1-nya kan di sini ya. Berarti nanti setelah dijabarkan nanti akan ketemu nilai pesi 1 topi. Berarti pesi 1 min ini kan bisa kita keluarkan ya. Jadi min pesi 1 rho 1 min sama min ketemu plus rho 2 pesi 1. Berarti pesi 1 sama dengan rho 1 topi dikurangi pesi 1 dikali rho 1 kuadrat ditambah pesi 2 kali rho 1. Rho 2 kali rho 1. Kemudian berarti yang ini kita taruh di sini karena ada pesinya sama, berarti 1 plus pesi 1 kuadrat dikali 1 ditambah rho 1 kuadrat, kok pesi 1 dikali pesi 1 sama dengan rho 1 dikurangi rho 2 dikali rho 1. Berarti kita dapatkan estimasi parameter dari pesi 1 adalah rho 1 dikurangi rho 2 dikali rho 1 dibagi 1 plus rho 1 kuadrat. Jadi dari situ. Dari ini adalah kita dapatkan estimasi parameter dari pesi 1-nya. Sama halnya dengan persamaan 3 dan 2 ini untuk mendapatkan nilai dari pesi 2. Jadi pesi 2 sama dengan pesi 1 dikali rho 1 dikurangi rho 2 kuadrat. Berarti pesi 2 sama dengan pesi 1-nya kita masukkan di sini. Ini kan pesi 1-nya ya. Nah, pesi 1 itu adalah rho 1 dikurangi rho 2 dikali rho 1 dibagi 1 ditambah rho 1 kuadrat. Nah, pesi 1-nya ke bawah sini. Ya, ini juga ke sini. Jadi ini adalah estimasi parameter dari pesi 2 kuadrat. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah estimasi parameter dari model AR1, MA1, dan AR2. Jadi intinya adalah kita ingin mengetahui nilai dari parameternya. Kalau MA itu berarti kita nyari nilai tetanya, MA1 berarti nyari nilai teta 1-nya saja, MA2 berarti nyari teta 1 dan teta 2. Kalau AR itu berarti kita nyari nilai dari pesinya. Kalau AR1 ya pesi 1, kalau AR2 ya pesi 1 pesi 2. Jadi kita kalau kemarin kita nyari nilai rho-nya, rho sama dengan pesi, berarti sekarang dibalik, kita nyari nilai pesi sama dengan rho.
Gitu. Sampai sini kalau mau ditanyakan boleh via WA atau ketika pertemuan depan ya.